tidak ada akses untuk hal-hal seperti itu. Internet tidak ada, listrik tidak ada. Jadi hidup saya itu terisolasi di pulau kecil tersebut. Saya tidak punya akses terhadap dunia luar. Nah, berangkat dari situ, saya melihat kondisi pendidikan di daerah saya itu masih tertinggal jauh, khususnya dalam bidang sains. Di daerah saya itu bukan hanya kualitas pendidikannya, tapi jumlah tenaga pendidiknya sangat kurang. Nah, itulah kenapa saya memutuskan untuk ngambil jurusan pendidikan sains gitu. Saya setuju dengan itu sih, karena salah satu alasan mungkin saya diterima kemarin ya, itu karena cerita saya tadi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto, dan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, datang jauh dari timur, dari Pulau K, datang ke sini ke Minnesota, katanya untuk studi. Nah, kita langsung saja sambut Abdul Muin Banyal. Oke. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah baik-baik bro, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Dan ini namanya Abdul Muin Banyal, dan can you please introduce yourself to my audience? Oke, my name is... Udah nggak usah pakai wawancara LPDP atau Fulbright lah. Pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Short sekali ya. Oke, nama saya Abdul Muin Banyal. Teman-teman saya panggil saya itu Muin. Saya berasal dari salah satu pulau terpencil yang ada di Provinsi Maluku. Namanya itu Pulau K. Pulau K. Pulau K ya. Oke. Kamu datang dari Pulau K jauh-jauh ke Minnesota mau ngapain? Oke, jadi saya datang ke sini untuk kuliah tentunya. Jadi saya ambil program Master of Education in Science di University of Minnesota. Ya, alasan saya ambil Master of Education karena memang masa lalu saya memang begitu kelam ya dalam hal pendidikan. Oke. Ini masa lalu pribadi atau memang masa lalu sekitar di Pulau K? Pribadi yang saya alami dan saya melihat kondisi yang ada di sekitar. Oke. Boleh ceritakan sedikit? Oh ya, jadi mungkin saya cerita tentang pengalaman saya dulu kali ya. Terus boleh. Nanti saya hubungkan dengan yang lain-lain. Alright. Oke, jadi saya itu di Pulau K, tapi Pulau K itu kan terdiri dari beberapa pulau tuh. Nah, ada satu pulau namanya itu Pulau Tayando. Pulau Tayando itu desa saya, desa Tayando Hoien namanya. Itu desa itu mulai dari saya kecil sampai saat ini itu belum ada listrik sama sekali. Sampai sekarang? Sampai saat ini belum ada listrik. Serius? Serius, tidak ada listrik sama sekali. Jaringan internet ada jaringan internet saat ini, tapi itu ada di desa tetangga. Berapa jaraknya? Jauh sih, karena orang tua saya itu harus ke desa tetangga baru bisa nelpon saya. Makanya mereka nelpon saya itu seminggu sekali. Karena harus seminggu sekali? Ya, seminggu sekali baru bisa nelpon saya. Karena harus nyari sinyal dulu kan ke desa tetangga baru bisa telepon. Nah itu saat ini, waktu saya masih... Bentar, gue masih nggak percaya nih. Sampai sekarang? Sampai sekarang, coba silakan cek di ini, tulis aja di Pulau Tayando. Kayaknya nggak dapat informasi apa-apa juga sih, soalnya tidak ada literatur yang menceritakan tentang kondisi yang ada di pulau itu sih, Pulau Tayando namanya. Iya, jadi sampai saat ini belum ada listrik dan belum ada jaringan internet. Kalau jaringan internet ada di desa tetangga, tapi di desa saya sendiri, desa Tayando El, itu belum ada sama sekali. Nah, Nah itu untuk saat ini, tapi di masa saya kecil, waktu SD, SMP dulu, itu tidak ada akses untuk hal-hal seperti itu. Internet tidak ada, listrik tidak ada, telepon apalagi, HP kan. Terus TV hanya 1-2 rumah yang punya. Jadi hidup saya itu terisolasi di pulau kecil tersebut. Saya tidak punya akses terhadap dunia luar. Jadi benar-benar ya remote area lah gitu. Nah, dalam hal pendidikan, saya itu SD dan SMP di kampung. Yang uniknya itu pas SMP. SMP itu kita tidak punya gedung. Jadi kita menumpang sekolah di SD. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita pindah. Kebetulan di kampung saya itu ada balai desa yang gedungnya itu sudah kayak horor gitu ya. Tapi berkat kerjasama antara guru, orang tua dan murid, akhirnya mereka menyulap balai desa menjadi tempat yang layak untuk sekolah. Nah, uniknya nih,
Unik terus ya. Hidupmu memang penuh keunikan. Terus gimana? Uniknya lagi, sekolah tersebut hanya punya 2 guru aktif yang mengajar pada saat itu. Semua mata pelajaran. Hampir semua mata pelajaran. Dan salah satu guru saya itu hanya tamatan SMA. Yang Kamu masih ingat gak gurunya? Gurunya itu Pak Guru AG Fidmatan, tapi beliau sudah meninggal. Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sangat mengapresiasi beliau di tengah keterbatasan beliau mengenai misalnya mata pelajaran sains ataupun matematika, beliau mencoba untuk mengajar semua itu. Dan produknya kayak saya ini, saya merasa sendiri bahwa kepengetahuan saya itu terbatas. Karena satu-satunya ilmu yang saya dapatkan itu cuma dari guru saya itu. Kita tidak punya akses untuk internet untuk cari informasi mengenai ini. Kita tidak punya library atau perpustakaan, atau kita tidak punya buku-buku bacaan yang bisa memacu logika berpikir kita. Akhirnya satu-satunya sumber informasi, sumber ilmu hanya datang dari guru kami yang hanya lulusan SMA. Nah, berangkat dari situ, saya kemudian dengan melihat kondisi saya pada masa itu, dan saat ini juga, saya melihat kondisi pendidikan di daerah saya itu masih tertinggal jauh, khususnya dalam bidang sains. Di daerah saya itu bukan hanya kualitas pendidikannya, tapi jumlah tenaga pendidik sangat kurang. Nah, itulah kenapa saya memutuskan untuk ngambil jurusan pendidikan. Sains gitu. Ini audiens saya nih nggak tahu kamu backgroundnya apa sebenarnya di S1-nya. Oh iya benar. Apa nih? Boleh ceritakan nggak? Cerita. Nggak apa-apa. Jadi saya itu jurusan fisika murni. Fisika murni. S1-nya. S1-nya fisika murni. Sekarang S2 ngambil pendidikan sains. Pendidikan sains. Filosofinya, alasannya adalah seperti itu. Ya, alasannya karena itu melihat kondisi pendidikan yang ada di daerah saya yang masih terbelakang dan tertinggal jauh lah istilahnya. Makanya saya punya concern dalam bidang itu. Kamu studi ke sini pakai beasiswa apa? Saya alhamdulillah lulus beasiswa LPDP. Ya gitulah. Jadi kamu ceritakan LPDP. Alasan kamu ngambil pendidikan itu adalah seperti tadi ya, ke LPDP itu. Dan mereka menerima ya. Jelas ya, karena gila serius. Saya sebelumnya tidak memikirkan akan ada daerah-daerah yang masih belum mempunyai listrik. Gitu. Dan ternyata ada teman saya sampai saat ini. Wow, ini para pelamar LPDP ini harus benar-benar cermati betul nih alasannya kenapa kalian pengen studi lanjut ya. Ini sangat-sangat deep dan meaningful ya. Dan saya tuh juga dengar kalau ternyata kamu ini keterima di beberapa kampus di dunia ya, nggak cuma di US. Bahkan di US itu keterima di Ivy League, yaitu Brown University. Brown University, kemudian diterima juga di University of Minnesota Twin Cities. Sama Western Australia. Kenapa pilih Minnesota? Kamu kan keterima di Ivy League. Saya itu sebenarnya pengen jadi fisikawan kan, ilmuwan gitu, saintis. Dan setelah saya pelajari, ternyata ilmuwan itu kan research kan, lebih fokus ke research. Kita mengajar juga, tapi paling jadi dosen gitu. Yang saya pelajari di fisika murni, kan saya concern di theoretical physics kan, mengenai kita bicara tentang the beginning of the universe gitu, Big Bang, black hole, wormhole dan lain sebagainya kan. Semuanya pokoknya mikirnya tuh udah jauh lah ya. Jauh alam semesta nih. Sementara ada hal-hal kecil yang ada di sekitar saya yang tidak saya perhatikan gitu. Misalnya kayak saya terlalu jauh berbicara tentang alam semesta yang mengembang, terus nanti mencoba untuk memprediksi bagaimana nasib akhir alam semesta seperti apa. Tapi saya tidak melihat kondisi yang ada di lingkungan saya, mereka butuh apa gitu. Dan setelah saya selesai S1 dan balik ke daerah saya, ilmu saya tentang teori relativitas umum itu tidak kepake di dunia nyata gitu. Tidak kepake di dunia nyata. Karena saya mengajar, akhirnya ilmu yang saya ajarkan itu hanya basic physics gitu. Nah, bagaimana menjelaskan fisika itu secara sederhana kepada anak umur 8 tahun atau 12 tahun, itu begitu sulit bagi saya. Makanya saya butuh teknik gitu, teknik mengajar sains itu kepada anak-anak tadi itu. Nah, Brown University yang kamu sebut tadi sebagai kampus Ivy League itu tidak mengarah ke sana. Jadi itu fisika murni di Brown. Fisika murni, theoretical physics. Dan saya rencana di situ sebenarnya. Cuman karena saya lihat kembali ke daerah saya, ternyata yang mereka butuhkan itu bukan itu. Mereka butuhkan bukan fisikawan di bidang teoritis yang bahas tentang perluasan alam semesta dan lain sebagainya, tapi mereka butuh orang-orang yang mau mengajar sains kepada
anak-anak ini. Gimana bisa mendeliver sains itu dengan Iya, mudah dengan gitu ya. Jadi nggak cuma nerangin, oh ini hukum Newton tuh sigma F sama dengan MA, gak cuman gitu ya. Jadi kita bawa sains itu ke dalam Oke. real life experience gitu. Oke. Jadi itulah yang saya lihat di University of Minnesota, mereka menawarkan program itu, dan saya merasakan sendiri setelah melewati 1 bulan pertama perkuliahan kan. Jadi kita itu diajar tentang bagaimana mendeliver sains supaya in much more engaging style gitu kan. Mantap. Jadi bagaimana engage dengan student, terus Oke. bagaimana menjelaskan jargon-jargon dalam sains itu sehingga anak usia 8 tahun itu bisa paham maksud dari jargon itu. Kayak misalnya density, ya kan? Density atau apa ya? Massa jenis ya. Masa jenis. Massa jenis itu konsep yang abstrak sekali. Tapi dengan hanya menjatuhkan buah-buahan ke dalam air, kita bisa jelaskan kepada anak usia 8 tahun apa itu massa jenis sebenarnya. Oke. Gitu. Make sense. Nah, itulah yang Oke. menjadi ini tujuan utama saya sih sebenarnya. Wow. Ini penting banget ya, karena LPDP Batch 2 itu akan mulai kan Iya. per beberapa jam lagi ketika take video ini gitu ya. Iya. Jadi penting banget nih bagi para aplikan LPDP atau beasiswa manapun Iya. untuk mengkonstruk apa alasan kita pengen studi S2 atau apa alasan kita pengen studi S3. Iya, benar. Karena kalau misalkan alasannya oke, saya pengen nonton MU di Inggris gitu ya. Oke, saya pengen jalan-jalan ke Iya. Times Square New York gitu ya. Itu pasti akan ditolak ya. Tapi coba reflect lagi gitu ya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. benar. Karena kita studi pakai duit masyarakat ya, lewat Benar, pajak benar, dan lain benar. sebagainya. Iya nggak? Jadi penting banget itu. Saya setuju dengan itu sih, karena salah satu alasan mungkin saya diterima kemarin ya, itu karena cerita saya tadi. Jadi saya itu proses mendapat beasiswa LPDP itu panjang sekali kan. Dari 2016 saya, kalau dihitung Dari itu 16. sekitar 6 tahun baru bisa kuliah di sini, ya kan? Dari 2017. Anda kemarin 2017 di Kampung Inggris juga ya? Sama. Sama, berarti kita hampir ketemu tapi nggak kenal ya. Kita mungkin papasan di sana tapi nggak kenal ya. Oke, jadi dari tahun 2016 itu saya sudah berangkat ke Pare persiapkan diri kan, karena pengen kuliah di luar negeri, makanya saya lihat syarat utamanya ternyata bahasa ya, Oke. bahasa yang paling utama, makanya kursus bahasa Inggris, kemudian persiapan diri lagi selama berapa tahun, akhirnya tahun 2022 baru sampai. Saya 2019 lulus LPDP, Baru berangkat 2022. baru berangkat 2022. Oh my god. Karena kisahnya itu lebih parah lagi sebenarnya. What was happening Iya. between those year? Nah, karena ya tadi kan karena keterbatasan pengetahuan saya dalam Oh, I bahasa Inggris. see. Jadi Oke. saya ikut program pengayaan bahasa itu sama LPDP dikasih 7 bulan pertama kan. Tapi 7 bulan itu pun skornya masih kurang dan akhirnya ini tambah lagi 3 bulan baru bisa capai. Nah, 7 bulan pertama saya sudah dapat IELTS kan. Saya coba tuh pakai IELTS itu untuk daftar kampus tapi tidak diterima. Frustasi kan. Oke. Mau mencoba untuk menyerah aja, tapi pada saat saya memutuskan untuk menyerah selalu ada jalan gitu untuk kembali ke jalur mimpi gitu. Oke. Saya percaya itu sih. Setiap kali kita punya mimpi dan kita tanamkan mimpi dalam hati kita, mau membelok seperti apapun kita dalam kehidupan, Tuhan itu akan selalu menggiring kita untuk kembali ke jalur mimpi kita sebenarnya. Mantap. Jadi, dalam gitu banget ya. nih. Jadi hal pertama yang mungkin saya pelajari dari panggilnya apa? Kakak laki-laki ya. Kalau orang timur kita panggil kakak laki-laki. Hal pertama yang saya pelajari dari kakak laki-laki dari Pulau K ini adalah tentang alasan kita untuk studi lanjut itu apa, itu harus jelas banget, ya Kak. Benar, Relate gak ke community, relate gak ke country kita kayak gitu. Kemudian yang kedua tentang kegagalan dan juga daya juang kita mungkin ya. Kamu berapa kali gagal beasiswa sebelumnya? Oh ya, 1 kali aja sih. Tapi itu frustasinya minta ampun. Minta ampun. Padahal saya dengar kamu, waduh luar biasa memang perjuangan kamu. Saya gagal 1 kali di AES. Mantap. Iya. Cuma 1 kali ya berarti. Sebenarnya itu pertanyaan saya sebelumnya. Gimana caranya kamu belajar bahasa Inggris? Oh ternyata berangkat ke Pare ya. Nah, Karena di awal kamu cerita kan gak ada internet, Iya. gak ada listrik gitu ya. Terisolasi di sana gitu ya. Iya. Gimana belajar bahasa Inggrisnya? Ternyata berangkat ke Pare di tahun itu 2016. setelah lulus kuliah tuh. Setelah lulus. Setelah Kamu lulus juga kuliah. kan setelah lulus Iya, saya selalu lulus kuliah juga ke sana. Iya. Oke. Jadi memang betul-betul dari nol sih belajarnya, karena di Pare itu saya 3 bulan di Pare, 1 bulan pertama itu belajar sama anak SMP. Mana anak SMP itu pintar-pintar semua lagi. Jadi gurunya anak SMP. Hah? Gurunya anak SMP Enggak. atau barang oke. Bareng anak SMP. Barang anak SMP. Mereka pintar-pintar kan, jadi saya merasa terintimidasi. Ya udah besar sekali kan, dewasa baru masih bodoh lagi kan.
Tapi demi impian ya kan, Impian demi tadi itu. cita-cita kita Kembali tuh. gak peduli kita mau belajar sama siapa. Karena kalau misalkan kata siapa ya, Einstein gitu ya, ya setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar dari siapapun dan dimanapun. Benar. Ya kan? Iya. Jadi itu 3 bulan saya di Pare, 1 bulan pertama ambil kelas grammar, bulan kedua speaking, kemudian TOEFL, terus balik lagi ke daerah. Ada program lagi dari Australia dan saya ikut program itu, ikut tesnya dan akhirnya lulus juga dan belajar selama 3 bulan lagi tuh dibiayai oleh ini program tersebut. Belajar bahasa Inggris. Iya, belajar bahasa Inggris. Programnya itu namanya program ELTA. ELTA itu English Language Training Assistant. Program dari Australia Award untuk daerah-daerah terpencil gitu. Kayak Maluku Utara, Papua Barat dan NTT. Jadi bagi teman-teman saya ini sedikit. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang ada di bagian timur yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih pas-pasan, saya sarankan ikuti program ini. Meskipun ada tesnya sih. Ada tesnya. Ada tesnya. Nggak apa-apa ya. Ya karena kalau misalnya lulus dibiayai, dikasih uang saku, terus dikasih belajar bahasa Inggris, kemudian di akhir program dikasih tes gratis IELTS 1 kali. Oke. Mantap lah. Boleh spill gak berapa IELTS-nya? Ketika itu. Ketika itu saya IELTS-ku 5,5. 5,5. Oke. Setelah ikut program LPDP itu naik tuh 0,5 jadi 5,5 jadi 6. Ternyata masih kurang juga tuh. Iya. Nah, ikut tambahan program lagi baru bisa capai 6,5. Oke, bedanya adalah kalau saya di beasiswanya ya yang gagal terus, kamu di tes IELTS-nya berarti kan. Oke. Emang masing-masing punya Challenge-nya sendiri. Dan ini penting banget mungkin ya. Kita bisa cek di YouTube-nya Muin Banyal di bawah pohon sains. Tadi kita sedikit bahas tentang konsep kegagalan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita gagal, gas terus gitu ya sampai benar-benar tujuan kita tercapai. Iya, gitu ya. Jangan lupa juga ya tonton video kami di channel saya ya. Promosi. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari. Saya coba recap ya sebelum kita tutup gitu. Pertama, ketika teman-teman memutuskan untuk daftar beasiswa ke luar negeri, baik LPDP ataupun apa gitu ya, Fulbright, AS, Chevening gitu ya. Pertama, jelaskan terlebih dahulu dan coba reflect apa sebenarnya alasan teman-teman untuk lanjut studi. Dan itu harus sangat-sangat deep, meaningful, dan juga relate ke community ataupun country kita. Iya, benar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi Mas Muin cerita banyak tentang perjuangan ya, dari kondisi yang cukup rural area, dari daerah yang bahkan gitu ya, tidak ada internet, maksudnya sulit sinyal di sana, tidak ada listrik, bayangkan gitu ya. Tapi beliau berhasil belajar IELTS gitu ya untuk berangkat ke Amerika. Kemudian yang ketiga, konsep kegagalan gitu ya. Kalaupun misalkan kita gagal ya cuman 1 kali gitu ya. Gagal 2 kali ya coba lagi 3 kali, 4 kali dan seterusnya gitu ya. Ya habiskan jatah kegagalan kita sampai kita mencapai mimpi kita. Ada pesan lain nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman? Nggak ada yang lain selain kerja keras sih. Saya percaya sama kerja keras. Oke. Keunikan dari kita yang lahir dari keluarga pas-pasan itu ada pepatah yang bilang bahwa ada beberapa orang yang punya privilege karena lahir dari keluarga yang kaya atau berada sehingga akses mereka untuk mencapai mimpi mereka itu cukup dimudahkan. Tapi selebihnya itu lebih beruntung lagi karena kita diberikan tulang-tulang yang kuat oleh Tuhan untuk bisa berjuang sendiri gitu. Mantap. Jadi tetap saja usaha keras karena saya percaya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu aja sih. Mantap. Terakhir nih, apa yang pengen kamu lakuin setelah lulus dari sini? Balik ke daerah atau seperti apa? Saya punya visi sih, cuman untuk sementara saya masih keep sebagai secret dulu. Karena menurut saya sih kalau kita punya mimpi dan diceritakan terus-terus itu akan mengurangi semangat kita untuk mencapai atau untuk melaksanakan tujuan kita itu. Jadi paham. Jadi intinya biarkan kesuksesan yang berbicara, yang membuat berisik gitu ya. Work hard in the silent and let success make the noise gitu. Makes the noise. Oke. Itu aja sih. Mantap bro. Semangat selalu kuliahnya. Dan terima kasih bagi para audiens yang sudah menyaksikan. Itu sedikit ulasan ya, mengapa alasan untuk daftar beasiswa itu harus meaningful dan deep gitu ya. Kegagalan, kemudian perjuangan dan lain sebagainya. Jadi nanti kedepannya kita akan coba bahas step by step gitu ya untuk apply beasiswa LPDP, Fulbright, Chevening dan lain sebagainya. Dan juga kita bahas tentang kehidupan di Amerika. Nah, bagi teman-teman kita punya door prize di akhir ya. Apa nih? Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah gitu ya, mungkin untuk 2 orang ya, 2 orang yang beruntung
yang pengen studi di luar dan ingin ada mentor gitu ya, dan ingin dimentori oleh orang kece seperti Muin Atau orang biasa yang masih belajar seperti saya, dia mulai merendahkan diri ya. teman-teman cukup sederhana ya, subscribe channel saya dan juga channel Muin, tonton video kami berdua di kedua channel kami, lalu kemudian komen di video saya dan juga Muin di kedua channel kami. Sederhana. Nanti kita akan coba cek ya setelah 1 bulan, atau mungkin jangan 1 bulan ya. Dua komentar terbaik. Dua komentar terbaik. Oke. Ya, 2 komentar terbaik akan dipilih sebagai apa? Sebagai menti ya. Ya. Sebagai menti dari, bukan menti sih, teman berpikir lah gitu ya. Teman berpikir gimana caranya biar kita sukses melanjutkan studi menggunakan beasiswa prestigious seperti LPDP, Fulbright dan lain sebagainya. Jadi caranya gampang ya, tinggal komen seunik mungkin. Seunik mungkin, tapi jangan lupa subscribe dan juga share. Ya. Subscribe, share, komen, Komen. dan juga tonton kedua video yang ada di channel kami masing-masing. Informasi penting tuh ya, dikasih Oke. door prize buat teman berpikir. Dan komennya harus di 2 channel kami. Iya. Benar. Oke. Untuk 2 orang terpilih, dan bagi yang tertarik juga untuk sharing, itu nggak terbatas untuk 2 orang terpilih. Kalian bisa hubungi kami di Instagram, email, WhatsApp, Benar. Oh, YouTube, iya. dan lain Saya sebagainya. lupa kasih ini Apa? Instagrammu tadi. Dan saya ini. Oke, siap. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan? Nggak ada, bro. Cukup. Semangat selalu bro Semangat, untuk bro. studinya, Ya, semangat. dan see you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto, dan kali ini kita akan kedatangan sebuah tamu yang luar biasa. Sebuah. Nggak apa-apa lah. Oke.